Tapi ulo salam mulya atur bagya wisuka nusantara. Wilahing Jatinuhun ya jati luhur Nusantara tapi uluk salam mulya. Selamat pagi Pak Dewa. Selamat pagi, Ki Dharma. Senang sekali saya ketemu dengan Pak Dewa, yang intinya saya banyak ngang kawruh ya. Banyak nyari masukan mengenai spiritual yang mesti menurut Pak Dewa itu milenium ya. Dan saya merasa ini gagasan baru. Artinya merupakan topik baru, ada sebuah topik yang menurut pendapat Pak Dewa itu milenium ya, artinya spiritual milenium yang menatap 1000 tahun ke depan. Nah, dalam kali ini saya ingin tahu yang dimaksud dengan spiritual milenium ya. Ini kan di Bali pun istilah ini baru kelihatannya ya. Spiritual milenium itu seperti apa? Monggo Pak Dewa dijabarkan. Ya, terima kasih Ki Dharma ya. Enggak. Ini rupanya Ki Dharma ini cukup gelitik juga ya. Jadi sebenarnya spiritual milenium itu spiritual yang berorientasi 1000 tahun ke depan. Tetapi tidak meninggalkan 1000 tahun di masa lalu. Kita tidak meninggalkan. Nah, jadi orientasi 1000 tahun ke depan itu adalah menuntut tanggung jawab kepada kita. Apa yang harus kita lakukan ke depan? Apa yang bisa kita wariskan ke depan? Bukan berorientasi pada apa yang bisa kita warisi. Jadi kita akan berupaya ke depan ini bagaimana kita bisa mewariskan. Nah, oleh karena itulah maka mungkin menurut Ki Dharma ini hal baru ya. Iya, artinya. Tapi sebenarnya apa yang saya lakukan ini adalah suatu perjuangan yang sudah saya lakoni dari 20 tahun lalu. Cuma sekarang baru berkesempatan ketemu sama Ki Dharma. Ya sekarang saya baru berbicara. Apa aliran spiritual Pak Dewa gitu. Iya, begitu. Jadi alirannya adalah aliran yang milenium. Aliran milenium. Sekarang pertanyaannya, apa ciri-cirinya? Iya. Nah, ciri-ciri aliran yang milenium itu adalah selalu atau lebih banyak menghargai. Menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, memuliakan diri sendiri, memuliakan orang lain, menghargai waktu, menghargai profesi orang lain, menghargai profesi orang lain, menghargai profesi diri saya sendiri. Dan sebenarnya milenium ini lebih dekat dengan orang yang independen, orang yang merdeka ya, orang yang tidak terikat pada aturan-aturan yang diberlakukan secara umum, karena kita sudah tahu. Tapi pun menghargai sama apa aturan yang harus kita lakukan. Kita tidak akan pernah melanggar aturan yang ada, karena itulah kewajiban manusia seutuhnya. Jadi manusia seutuhnya itu adalah manusia yang menghargai aturan, menghargai kelakuan orang lain, menghargai profesi orang lain, sehingga kita tidak ada tubrukan, gitu. Tidak ada perdebatan. Jadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang sudah tidak di bawah tekanan siapapun. Tetapi kita berpikir apa yang harus kita lakukan ke depan, yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah itu kira-kira kita. Jadi saya terkesima dan saya patut menghargai juga ya, menghormati atas penggalian. Ini kan hasil daripada penggalian apa yang dimaksud spiritual menatap 1000 tahun ke depan. Nah, terus ada progres tertentu nggak untuk Pak Dewa ini? Artinya begini, progresnya itu kan membentuk kejiwaan milenial yang mungkin ada sebuah gender ya, atau kesetaraan dengan bangsa Barat mungkin, atau bangsa mana gitu yang sekiranya atau setidaknya
balance ya, ada sebuah keseimbangan antara 1000 tahun yang ke belakang dan 1000 tahun ke depan. Artinya pola atau statement untuk kaum spiritual pada umumnya, pesan apa yang akan diberikan, apa yang harus dilangkah-langkahkan oleh para spiritualis yang milenium yang hendak melakoni ini gitu. Jadi intinya kalau yang spiritual milenium itu adalah penekanan pada karya. Oh, enggak. Intinya berkarya. Apa yang harus kita lakukan yang bisa bermanfaat bagi kehidupan. Nah, sekarang saya akan memperjuangkan satu karya. Satu karya dalam bentuk apa namanya? Kalau sekarang kan ada istilah digital ya. Kita ngikuti dengan perkembangan kemajuan zaman. Karena intinya kita menghargai yang namanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang zaman digital. Maka apa yang akan kita buat ke depan itu terkait dengan hal-hal yang bersifat digital. Seperti misalnya ke depan saya buat film. Nah, digitalisasi. Film yang akan buat itu adalah film yang menggambarkan tentang kehidupan beberapa planet. Nah, jadi ada apa istilahnya ya? Saya meyakini ya, di bulan pun ada kehidupan. Oh ya pasti. Nah, di bulan ada kehidupan. Di bumi juga ada kehidupan. Nah, ini sebenarnya ada hubungan yang erat satu sama lain. Antara kehidupan di bulan dengan kehidupan yang ada di bumi. Nah, itulah akan saya coba implementasikan dalam sebuah karya. Mudah-mudahan ini nanti menjadi satu karya yang agung. Terus harapan kami juga ya Pak Dewa, ini semestinya panjenengan sering memberikan sebuah wawasan ya cakrawala, dan harapan kami Pak Dewa ini bisa membentuk beberapa milenial yang melakoni spiritual milenium. Apakah kiranya Pak Dewa itu manakala ada yang hendak merapatkan barisan dengan penemuan yang dimaksud dengan spiritual milenium ini, Pak Dewa kira-kira gimana gitu? Menurut pandangan saya, anak-anak milenium sekarang ini luar biasa, memiliki wawasan yang luar biasa, dan kita harus hargai itu. Dan dia sudah tahu apa yang dia kerjakan. Dan saya yakin ke depan anak-anak milenial ini adalah akan mampu membuat satu perubahan ke arah yang lebih baik. Gitu. Tetapi sebenarnya saya malu sama Ki Dharma ya. Ki Dharma kalau menurut saya orang yang sudah banyak karya ya, seperti menjadi YouTuber sekarang seperti ini. Justru saya ingin tahu sebenarnya juga Ki Dharma tentang spiritual Nusantara itu gimana sih sebenarnya gitu. Kiranya nanti dalam season berikutnya. Ini intinya saya mengangsu kawruh dengan apa yang penemuan panjenengan. Nah, ini patut kita dulang yang sedalam-dalamnya hingga tidak ada yang paling dalam, dan harapan kami yang namanya pencerahan spiritual milenium ini bisa dipahami oleh orang banyak, sehingga negara kita, bangsa ini ya, bangsa kita, bangsa Nusantara ini bisa paham persis apa yang dimaksud spiritual milenium gitu Pak Dewa. Jadi saya berterima kasih. Dengan istilah saja itu saya sangat berterima kasih ya. Spiritual milenium gitu loh. Lainnya yang patut kita gali lagi, kita turut menggali secara bersama-sama, karena kami spiritual dari Jawa lah, Nusantara, yang berkiblat tentunya kepada titik awalnya kita berspiritual untuk apa? Otomatis untuk memahami dirinya gitu. Nah, lalu kalau spiritual milenium ini adalah digma kemajuan ke depan untuk arah spiritual, agar bangsa ini tidak menjadi bangsa yang kata kasarnya itu miskin gitu loh. Mungkin demikian Pak Dewa. Ya, terima kasih Ki Dharma ya. Sebenarnya banyak sekali yang bisa saya sampaikan terkait dengan masalah spiritual milenium ini. Mungkin saya setuju dengan Ki Dharma. Di lain kesempatan kita sambung lagi gitu ya. Sehingga minimal menambah satu kasanah ya, wawasan kasanah spiritual yang ada baik di Nusantara, di Indonesia maupun secara internasional. Nah, itu kira-kira. Terima kasih Dharma.